Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Video Fadila dengan NIM lahir 043 dari Prodi Pendidikan Kimia pada rombel Pendidikan Kimia 4B. Pada kuliah Kimia Organik Fisik kali ini, saya akan membahas sebuah soal yang dimana mengenai materi tentang reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2. Di sini terdapat dua soal, di mana soal satu mengenai uraian konsep, dan juga nanti ada soal dua. Nah, pada soal satu uraian konsep, di sini bisa teman-teman lihat ya, terdapat dua senyawa. Ada SN1, ada satu, dan juga SN2 terdapat satu senyawa. Nah, di sini di SN1 terdapat senyawa 2 bromo 2 metil propana dengan memiliki dua tahap. Lalu di SN2 itu ada alkil halida primer, bromoetana memiliki satu tahap. Nah, di soal satu di sini kita disuruh menjelaskan apa aja sih perbedaan dari reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan juga SN2 yang ditinjau dari beberapa pertanyaan. Kita akan membahas satu persatu. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai jumlah tahap reaksinya. Nah, pada SN1 itu berlangsung melalui dua tahap, yaitu pembentukan karbon kation sebagai intermediat atau tahap lambat yang diikuti dengan serangan nukleofil. Lalu pada SN2 itu berlangsung dalam satu tahap atau concordate, yang dimana pembentukan dan pemutusan ikatan terjadi secara bersamaan tanpa intermediat. Lah, lalu kita masuk ke hukum laju reaksi. Nah, pada SN1, laju reaksinya tuh hanya bergantung pada konsentrasi substrat atau dalam kurung laju sama dengan K dikalikan R min X. Nah, di sini karena tahap penentuan lajunya itu eh, dari pembentukan karbon kation. Nah, sementara pada SN2, laju reaksinya itu bergantung pada konsentrasi substrat dan nukleofil atau laju sama dengan K dikali R min X dikalikan dengan nukleofil karena keduanya itu terlibat langsung. Nah, di sini ada jenis substratnya. Pada SN1 itu tuh lebih mudah terjadi pada substrat tersier karena mampu membentuk karbon kation yang stabil. Karbon kation yang stabil. Oke. Stabil melalui efek induktif dan hiperkonjugasi seperti itu. Lalu yang pada SN2 itu lebih mudah terjadi pada substrat primer karena hambatan eh, sterik kecil sehingga nukleofil mudah menyerang dari belakang. Seperti itu. Lalu di sini ada kekuatan nukleofil. Apa sih perbedaannya SN1 dan SN2? Ya, di mana SN1 itu kekuatan nukleofilnya itu tidak terlalu berpengaruh karena nukleofilnya itu menyerang setelah karbon kationnya itu terbentuk. Nah, sementara pada SN2 itu tuh kekuatan nukleofilnya itu sangat berpengaruh karena nukleofil terlibat langsung dalam tahap reaksinya. Lalu kita masuk ke jenis pelarutnya. Pada SN1 itu didukung oleh pelarut polar, rotik, seperti air dan juga alkohol, yang dimana dapat menstabilkan ion dan karbon kation. Nah, pada SN2 itu didukung oleh pelarut polar apriotik, seperti aseton dan juga DMSO, yang dimana akan menjaga nukleofil tetap reaktif. Lalu kita masuk ke karbokation. Karbokation pada SN1 itu terjadi pembentukan karbokation sebagai intermediat sehingga memungkinkan rearrangement. Nah, sementara pada SN2 itu tidak terjadi pembentukan karbokation karena reaksinya itu berlangsung langsung dalam satu tahap. Lah, lalu kita masuk ke stereokimia. Nah, pada SN1 itu menghasilkan campuran campuran rosemat yang ber karena karbokation itu bersifat planar sehingga dapat diserang dari dua arah. Nah, pada SN2 itu menghasilkan inversi konfigurasi atau disebut dengan Walden inversion karena serangan nukleofilia itu terjadi dari sisi belakang.
Oke, kita akan masuk ke soal 2, yaitu mengenai analisis hasil reaksi mekanisme SN1. Di sini ada beberapa soal, kita akan membahas satu persatu, yang di mana di sini ada 2A, mengenai tingkat dasar ya. Di sini ada soal di mana tentukan produk utama dan tuliskan mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut. Ada CH3 dikalikan 3, CBr ditambahkan dengan H2O, akan terjadi reaksi apa? Nah, di sini terdapat tiga pertanyaan. Pada jawabanmu itu disuruh menunjukkan apa sih tahapan pembentukan karbon kation, apa aja sih tahapan serangan nuklofil, dan juga apa aja sih tahap dari deprotonasi. Kita akan bedah satu persatu ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke pada tahapan pembentukan karbokation, yang dimana CH3 dikali 3 CPr akan bereaksikan dengan CH3 dikalikan 3 C plus BR, yang dimana eh yang dimana di sini pemutusan ikatan CBr menghasilkan karbon kation tersier yang stabil. Nah, maksudnya itu ikatan CBr itu tuh terputus secara heterolitik yang menghasilkan karbokation tersier, dan ion Br min itu tuh pada tahap ini tuh menjadi penentu laju karena memerlukan energi yang besar. Namun karbokation tersier itu stabil karena efek induktif dan juga hiperkonjugasi dari tiga gugus metil. Seperti itu. Lalu kita masuk ke tahap serangan nukleofil, yang mana itu ada CH3 dikali 3 C plus H2O yang akan bereaksi menjadi CH3 dikali 3 C min OH2 plus. Yang dimana di sini H2 itu menyerang karbokation yang membentuk ion oksonium. Yang dimana di sini molekul H2 itu sebagai nukleofil yang menyerang karbokation yang bermuatan positif karena karbokationnya itu bersifat planar. Nah, serangannya itu dapat terjadi dengan mudah dan menghasilkan ion oksonium. Lalu kita masuk ke tahap deprotonasi, yang dimana oke, di mana CH3 dikali 3C min OH2 plus yang akan menghasilkan reaksi CH3 dikali 3 C min OH plus H plus. Di mana di sini akan terjadi pelepasan proton yang menghasilkan alkohol. Di mana yang oksoniumnya itu melepas satu proton untuk mencapai kestabilan sehingga terbentuk alkohol netral sebagai produk akhirnya ya teman-teman, atau dinamakan dengan tersier butyl alkohol, atau biasa disebut juga atau biasa disebut juga 2 metil 2 propanol. Lalu kita masuk ke 2B. Di sini terdapat soal tentukan produk utama dan tuliskan mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut. Di sini ada reaksi CH6 H5 CH2 Cl plus CH3 OH akan menghasilkan reaksi apa? Di sini kita sudah menjelaskan mengapa sih keberadaan cincin benzena itu memengaruhi kestabilan intermediat yang terbentuk. Nah, kita akan bahas yang di atas, yang dimana di sini akan membentuk karbokation atau tahap lambat, yang dimana C6H5 CH2 min Cl akan menghasilkan reaksi C6H5 CH2 plus Cl min. Di sini pemutusan ikatan Cl menghasilkan karbokation benzilik yang stabil karena resonansi. Oke. Lalu di sini ada serangan nuklofil atau CH3OH. Di sini C6H5CH2 plus ditambahkan dengan CH3OH akan menghasilkan reaksi C6H5CH2 min OH plus HC H3, yang dimana CH3OH itu akan mengiring karbokation yang membentuk ion oksonium. Lalu kita masuk ke deprotonasi, yang dimana C6H5CH2 min OH plus HC H3 akan menghasilkan sebuah reaksi C6H5 CH2O CH3 plus H plus. Di mana di sini terjadi pelepasan proton yang menghasilkan ester yang dan memiliki produk akhir yaitu benzil metil ether atau C6H5 CH2O CH3, yang dimana keberadaan cincin benzina itu menstabilkan karbokation benzilik C6H5
CH2 plus melalui resonansi, sehingga muatannya itu positif, terdelokalisasi ke sistem Pi, dan juga akan menurunkan energi dan membuat reaksi SN1 berlangsung lebih mudah. Lalu kita masuk ke soal 2C, yang dimana eh, kita disuruh mengurutkan senyawa berikut dari yang paling mudah hingga yang paling sukar mengalami reaksi NN1. Nah, disertakan alasannya. Di sini kita sudah memiliki urutan yang dimana paling mudah hingga yang paling sukar. Di sini ada tersier butil klorida, ada bensil klorida, ada dua kloropropana, lalu ada satu kloropropana. Mengapa hal itu? Yaitu di mana reaktivitas SN1 tuh ditentukan oleh kestabilan karbokation yang terbentuk. Yaitu tersier butil klorida itu paling reaktif karena membentuk karbokation tersier yang sangat stabil yang mengakibatkan efek induktif dan juga hiperkonjugasi. Nah, sementara benzil klorida itu juga sangat stabil karena karbokation itu distabilkan oleh resonansi dengan cincin benzena. Lalu ada dua kloropropana itu membentuk karbon kation sekunder yang kurang stabil, sedangkan satu kloropropana itu paling tidak reaktif karena hanya membentuk karbokation primer yang sangat tidak stabil seperti itu. Lalu kita masuk ke soal 2D, di mana di sini suatu senyawa kiral satu bromo satu fenil etana direaksikan dengan etanol. Nah, ini teman-teman reaksinya itu C6H5, CH3Br, CH3 ditambahkan dengan C2H5OH. Di sini terdapat 4 soal. Apa aja sih produk utamanya, apa aja mekanisme yang paling mungkin, dan bagaimana secara kimia produk dapat terbentuk, lalu produk tersebut tuh cenderung tunggal atau campuran stereoisomer, lalu dijelaskan. Oke, kita masuk ke soal nomor 1, di mana di sini produk utama dari senyawa kiral satu bromo satu fenil etana yaitu menghasilkan produk ether benzilik atau dengan rumus senyawanya C6H5 CH CO CH2 CH3. Nah, untuk mekanisme yang paling memungkinkan untuk senyawa tersebut yaitu ada SN1 karena substratnya itu merupakan senyawa benzilik yang dapat membentuk karbokation yang stabil melalui resonansi dengan cincin benzena sehingga mekanismenya itu pada mekanisme yang satu itu lebih dominan. Nah, mekan bagi pada soal nomor 3 itu secara kimia produk itu dapat terbentuk pada saat atau pada tahap pembentukan karbokation di mana pusat kiralnya itu berubah menjadi planar sp2 sehingga nukleofil etanolnya itu dapat menyerang nukleofil atau etanol itu dapat menyerang dari dua sisi yaitu dari depan dan juga dari belakang. Lalu kita masuk ke soal nomor 4. Nah, di sini tuh ada campuran R dan S, yang dimana disebabkan oleh karena serangan nukleofil terjadi dari dua arah yang berbeda pada karbokation. Eh, karbokation planar, yang mana akan menghasilkan 26 isomer, 2 enanis, 2 enanisomer dalam jumlah yang hampir sama. Lalu kita masuk ke soal 3B yang dimana di sini kita akan menentukan produk utama dan juga akan menuliskan sebuah mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut, yaitu ada reaksi C6H5, CH2Br ditambahkan dengan Cn-. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana sih atau mengapa sih substrat tersebut tetap dapat bereaksi cepat meskipun mengandung cincin benzena. Nah, lalu di sini kita akan menjawabnya. Untuk produk utama dari reaksi tersebut itu ada C6H5, CH2, Cn, atau bisa disebut dengan benzil cyanida. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Karena gugus Br itu sebagai living group yang digantikan oleh nukleofil Cn-, sehingga terbentuk senyawa nitril. Nah, untuk mekanisme reaksinya itu ada SN1 yang lebih dominan pada senyawa benzilik. Nah, tiap reaksinya itu ada dua. Di sini ada C6H5 CH2Br yang akan menghasilkan reaksi C6H5 CH2+.
BR-min. Lalu yang reaksi kedua ada C6H5 CH2 plus ditambahkan dengan CN-min, lalu akan menghasilkan reaksi C6H5 CH2 CN. Nah, ikatan CBr itu terputus dan akan membentuk karbokation benzoilik yang stabil. Lalu kemudian diserang oleh nukleofil CN-min. Dan nah, lalu di- Oke, kalau kita akan membahas bagaimana sih keberadaan dari cincin benzena itu. Nah, keberadaan cincin benzena itu akan menstabilkan karbokation benzoilik C6H5OH2+ itu melalui resonansi sehingga muatannya itu positif terdelokalisasi ke sistem peak dan energi intermediate menjadi lebih rendah yang mengakibatkan pembentukan karbokation menjadi lebih mudah dan juga reaksinya berlangsung cepat meskipun terdapat cincin benzena. Lalu kita masuk ke soal 3C yang di mana di sini kita akan mengurutkan sebuah senyawa dari paling mudah hingga paling sukar yang mengalami reaksi SN2. Nah, di sini ada satu bromometana, lalu ada bromoetana, ada dua bromopropana, lalu ada tersier butil bromida. Kita urutkan yang di mana paling mudah hingga paling sukar. Yang pertama ada bromoetana atau CH3Br, lalu ada bromoetana, CH3CH2Br, lalu ada dua bromopropana, CH3 dikali 2 CHBr, lalu ada tersier butil bromida, CH3 dikalikan 3 Br. Nah, di sini terdapat alasannya mengapa hal tersebut terjadi karena ada reaktivitas SN2 dipengaruhi oleh hambatan sterik pada karbon yang mengikat gugus Br, yang dimana semakin kecil hambatan nukleofil lebih mudah melakukan serangan dari belakang atau bisa disebut dengan backside attack. Nah, sehingga reaksinya tuh berlangsung lebih cepat. Oleh karena itu, metana itu paling reaktif, diikuti dengan primer, sekunder, tersier, dan yang paling sulit bereaksi. Lalu kita masuk ke soal 3D yang dimana di sini eh, terdapat dua konformer kursi dari satu bromo dua metil sikloheksana pada konform R1 itu ada atom Br berada pada posisi aksial dan pada konformer 2 atom Br pada posisi ekuatorial. Di sini terdapat soal di mana konformer manakah yang lebih mudah mengalami reaksi Edison 2 dan juga soal nomor 2 jelaskan alasanmu berdasarkan arah serangan nukleofil dan juga hambatan sterik. Lalu soal nomor 3 ada jika B diketikkan oleh OH melalui mekanisme SN2, jelaskan perubahan orientasi gugus pada karbon yang bereaksi. Kita akan bahas satu-satu, yang dimana nomor satu tuh ada soalnya di mana itu, oke, konformen manakah yang lebih mudah mengalami reaksi SI1? Jawabannya itu ada konformen 2 atau dengan BR posisi ekuatorial. Nah, mengapa hal tersebut terjadi atau di sini soal nomor 2 jelaskan alasannya berdasarkan arah serangan nukleofil dan juga hambatan sterik. Nah, pada reaksi SN2, nukleofil itu harus menyerang dari sisi belakang atau bisa disebut dengan backside attack. Nah, di sini posisi ekuatorial itu memiliki hambatan sterik yang lebih kecil dibandingkan dengan posisi aksial, yang dimana sehingga nukleofil lebih mudah mendekati dan juga menyerang atom karbon yang terikat pada Br. Oleh karena itu, konformen dengan BR pada posisi ekuatorial itu lebih reaktif dalam reaksi SN2. Nah, soal nomor 3, bagaimana jika BR dikenakan OH pada mekanisme kedua, pada mekanisme SN2? Nah, di sini akan terjadi inversi konfigurasi atau Walden inversion. Nah, di mana pada mekanisme SN2 itu serangan nukleofilnya terjadi dari arah yang berlawanan dengan gugus pergi, sehingga konfigurasinya ruang molekul berubah invensinya mengakibatkan BR yang awalnya pada posisi tertentu, maka OH akan menempati posisi dengan orientasi berlawanan.
Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Yang dimana di sini ada soal senyawa R, S bromobutana direaksikan dengan ion hidroksida RCH3CH, BrCH2CH3 plus OH-. Di sini terdapat soal yaitu tuliskan produk reaksinya. Lalu nomor 2 itu ada gambarkan atau dijelaskan bagaimana mekanisme serangan nukleofilnya. Lalu nomor 3 itu jelaskan perubahan konfigurasi yang terjadi pada pusat chiral. Lalu yang keempat, apakah produk mempertahankan konfigurasi awal atau mengalami inversi? Lalu kita akan menjelaskan. Kita akan jawab satu-satu. Nah, untuk produk reaksinya tuh itu ada S2 butanol. Lalu untuk mekanismenya kita menggunakan SN2. Mengapa hal demikian? Karena reaksinya itu berlangsung satu tahap atau Concord state, di mana OH- itu sebagai nukleofil yang menyerang karbon yang mengikat Br dari sisi belakang, sementara Br- itu meninggalkan molekul secara bersamaan. Lalu kita nomor dua, nomor tiga, mohon maaf, di sini menjelaskan perubahan konfigurasi terjadi pada pusat chiral, di mana mekanisme SN2 nukleofil OH- itu menyerang atom karbon dari sisi belakang atau backside attack yang berlawanan dengan posisi gugus Br. Nah, serangan ini tuh menyebabkan susunan tiga dimensi gugus-gugus di sekitar karbon pusat. Perubahan ini tuh menjadi kebalikannya, yang mengakibatkan konfigurasinya tuh yang semula R berubah menjadi S karena orientasinya prioritas gugus mengalami pembalikan. Lalu untuk soal nomor 4, apakah produk mempertahankan konfigurasi awal atau mengalami inversi? Nah, untuk senyawa ini, pada reaksi SN2 itu nukleofil menyerang dari sisi belakang dan berlawanan arah dengan gugus pergi atau Br, sehingga terjadi pembalikan susunan molekul yang mengakibatkan semua posisi gugus di sekitar karbon pusat berubah arah yang menyebabkan konfigurasi berubah dari R menjadi S. Jadi mengalami inversi ya teman-teman. Nah, mungkin eh, sekian penjelasan dari saya mengenai SN1 dan SN2. Em, Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.